pagi, selamat bertemu kembali di dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, Selasa 15 Desember 2020. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan sesuai amanah gereja kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang keempat. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias yang sudah Engkau janjikan dan sudah Engkau utus dan sudah berkarya, mati, bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Terima kasih atas saat ini kami mohon anugerah-Mu dalam kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh terus membuat kami boleh bertumbuh, berjaga, dan menjalankan kehidupan kami dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 4. Cukup panjang, biarlah saya bacakan untuk kita. Begini bunyinya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Petrus dan Yohanes dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan Yesus pada saat itu melalui Yohanes dan Petrus. Dengan di dalam nama Tuhan Yesus seorang lumpuh bisa berjalan. Dan momen itu membuat orang banyak heran dan dipakai oleh Petrus untuk menyampaikan kebenaran.
bahwa peristiwa yang luar biasa itu terjadi di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus orang Nazaret yang sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, mati, namun bangkit dan naik ke surga. Kesempatan itu dipakai oleh Petrus memberitakan Injil kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir sebagai penggenapan dari firman Tuhan nubuatan para nabi bahwa dialah Mesias yang dijanjikan dan dialah juga Mesias yang harus menderita. Dan wujud penderitanya itu dia dilahirkan di kandang yang hina, dia ditolak oleh tua-tua Yahudi, bahkan disalibkan. Penderitaan itu bukanlah mendadak, tapi bagian dari penggenapan nubuatan bahwa Sang Mesias yang diutus itu akan menderita bahkan mati. Tapi penderitaan, kesengsaraan, kematian yang dialami bukanlah musibah, bukanlah juga yang dicari, bukanlah dalam rangka untuk sensasi, tapi dalam rangka untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan yang kekal, dari sengsara yang kekal, dari maut. Itulah yang diberitakan oleh Petrus, dan dia berkata kepada orang banyak pada saat itu, bertobatlah supaya kamu menerima pengampunan dosa oleh Sang Mesias Yesus Kristus itu yang telah datang dan menderita. Dialah Kristus yang sekarang bertahta di surga, yang pada saatnya akan datang kembali untuk menggenapkan segala rancangan Tuhan dalam rangka menghadirkan bumi yang baru, langit yang baru. Dan itulah salah satu pokok pengakuan iman kita, pengharapan kita. Maranatha, Tuhan datanglah. Tuhan Yesus Kristus yang kali pertama sudah datang di dalam segala penderitaannya, dialah yang kita nantikan akan datang. Tapi bukan sebagaimana dalam kedatangan yang pertama, dalam segala kesengsaraan, dalam segala penderitaan. Dia akan datang dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemuliaannya. Tugas kitalah semuanya untuk mempersiapkan diri berjaga dan berdoa dalam rangka menantikan kedatangannya kali kedua, melalui hidup dan kehidupan kita senantiasa di dalam pertobatan, dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai terang, sebagai garam dunia, sampai dia datang kali kedua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu digenapi dan terus digenapi. Nubuatan para nabi bahwa Mesias akan datang dan menderita sudah digenapi. Dan Sang Mesias yang adalah Kristus harus diam di surga sampai tiba waktunya. Pada masa pemulihan dia akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Dan dalam rangka itu dia telah mengutus gereja, mengutus Petrus, Yohanes, dan kami semuanya untuk boleh terus memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus itu, sambil kami berjaga, sambil kami berdoa, sambil kami boleh terus menjalani kehidupan di dalam pertobatan, sehingga kami pun boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setiawan, bahkan boleh tetap di dalam sukacita, di dalam rahmat, dalam damai sejahtera, menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Mohon rahmat pimpinan bimbingan-Mu bagi kami semuanya, bagi bangsa dan negara kami, untuk kiranya kami boleh menjalani setiap hari di dalam rahmat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom.